Haji itu kan mahal. Masa tunggunya juga bertahun-tahun. Karena ibadah haji merupakan salah satu perbuatan yang wajib dilakukan oleh umat Islam satu kali seumur hidupnya. Cukup umurnya dewasa. Kalau orang perempuan apabila telah mencukupi persyaratannya, maka harus pula melaksanakan rukun-rukunnya. Ini menunjukkan perjuangan, menunjukkan kerja keras, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Siti Hajar. Dua pemuda Indonesia yang nekat dari Indonesia ke Mekah naik sepeda. Pemirsa, umumnya jika ingin ke Tanah Suci, orang akan naik pesawat, namun berbeda dengan Lilik Gunawan, warga Jambi. Ya, bersama anaknya yang masih berusia 4 tahun, Lilik menempuh belasan ribu kilometer dengan motor menuju ke Tanah Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Sahabat Gemapos serta para permesa dimanapun saja berada, saya mengajak terlebih dahulu untuk like dan subscribe serta komennya, agar kita dapat mengikuti berita-berita atau bahasan yang aktual berikutnya. Sahabat Gemapos yang mulia, baru-baru ini ada sebuah berita yang cukup viral di media sosial, yaitu seorang ibu yang ingin anaknya mendapatkan atau memperoleh gelar haji. Padahal anak tersebut ketika itu diajak oleh ibunya, oleh orang tuanya mengikuti ibadah haji. Barangkali usianya masih balita atau mungkin masih bayi. Dan ada lagi di sebagian masyarakat, ada orang yang dengan bangganya menempatkan gelar haji di depan namanya. Bahkan ada yang tidak suka atau yang marah apabila tidak dipanggil haji, tidak sebut gelar hajinya. Seraya mengatakan haji itu kan mahal. Masa tunggunya juga bertahun-tahun. Oleh karena itu, orang menyambutnya, memanggilnya gelar haji itu merupakan kebanggaan. Barangkali orang menyebutnya haji atau memanggil dengan gelar haji adalah dalam rangka suatu penghormatan, agar orang yang telah berhaji itu istiqomah dalam meningkatkan iman dan ketakwaannya. Sahabat Gemapos serta para pemirsa yang budiman, di dalam kehidupan bermasyarakat ada yang ingin diperjelas lagi pembahasan ini tentang ibadah haji. Oleh karena itu, marilah kita ikuti pembahasan berikutnya. Ada sebuah hadis yang cukup populer,
yaitu tentang ibadah haji. Di antaranya yaitu hadis yang berbunyi bunyal Islamu al khamsin. Agama Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatain. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, aqimis sholah. Menegakkan sholah. Yang ketiga, wa itaiz zakah, yaitu menunaikan zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Pada kesempatan ini, kita fokus di dalam pembahasan tentang ibadah haji. Karena ibadah haji merupakan salah satu perbuatan yang wajib dilakukan oleh umat Islam 1 kali seumur hidupnya apabila mampu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Di antara kewajiban manusia adalah mengerjakan ibadah haji ke Baitullah man istata'a ilahi sabila, apabila mampu untuk menempuh perjalanan sampai ke Baitullah, yaitu Mekah. Di dalam hal ini ada beberapa contoh-contoh yang membuktikan, yang membangkitkan inspirasi kita bahwa orang menempuh perjalanan menuju Mekah dengan berbagai macam cara. Ada yang menuju ke Mekah dengan mengendarai motor, ada yang mengendarai sepeda, bahkan ada yang berkuda. Memang di dalam ibadah haji ini pelaksanaannya cukup unik. Apalagi dari umat Islam dari Indonesia. Itu berbagai macam cara untuk menunaikan ibadah haji. Ada seorang yang mengumpulkan hartanya sedikit demi sedikit, yang pekerjaannya atau penghasilannya pas-pasan, seperti seorang tukang pijat, itu bisa melaksanakan ibadah haji. Ada lagi seorang tukang angon atau orang yang pekerjaannya mencari rumput, bisa melaksanakan ibadah haji. Padahal banyak sekali orang yang sudah mampu, cukup hartanya, mampu secara fisiknya, namun sampai saat ini belum menunaikan ibadah haji. Bagaimana mau pergi haji, daftar aja belum. Seraya mengatakan bahwa mungkin belum ada panggilan. Padahal ketika ayat diturunkan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika ayat ini diturunkan, ini sudah merupakan panggilan bagi setiap umat Islam. Karena orang yang berkewajiban menunaikan ibadah haji ke Baitullah adalah orang yang mukallaf, yaitu orang Islam, orang yang memiliki akal yang sehat, jasmani dan rohaninya. Ada orang yang mampu, sehat jasmaninya, tapi tidak wajib. Kenapa demikian? Karena akalnya nggak sehat. Orang tersebut terkena gangguan jiwa atau ODGJ. Oleh karena itu orang yang semacam ini tentu tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang berikutnya, syarat sahnya untuk ibadah haji adalah baligh. Cukup umurnya dewasa. Kalau orang perempuan tandanya sudah menstruasi atau datang bulan. Yang berikutnya, syarat berikutnya adalah orang tersebut
mampu secara fisik, mampu materinya, sehingga bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, demikian persyaratan orang untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, bagaimana dengan seorang anak yang belum dewasa atau yang masih balita, dia bisa pergi haji atau dibawa oleh orang tuanya mengikuti ibadah haji orang tuanya. Untuk memenuhi persyaratan itu, barulah dikatakan mukallaf atau wajib haji. Setelah memenuhi persyaratan, maka orang Islam bisa mendaftarkan diri, kemudian bersiap untuk menunggu panggilan ibadah haji. Adapun persyaratan-persyaratan itu, apabila telah mencukupi persyaratannya, maka harus pula melaksanakan rukun-rukunnya. Rukun yang pertama adalah berikhram, yaitu mengenakan pakaian yang serba putih, tidak berjahit. Ini menunjukkan bahwa semua manusia di sisi Allah memiliki hak yang sama kedudukannya. Semua tinggalkan pakaian kebesarannya. Apakah dia seorang gubernur, apakah dia seorang jenderal, bahkan seorang presiden pun harus meninggalkan pakaian kebesarannya. Mengenakan pakaian ikhram yang serba putih yang menunjukkan persamaan hak dan kedudukannya. Kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika wukuf di Arafah, rukun berikutnya adalah wukuf di Arafah. Semua orang yang datang untuk melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah berkumpul di padang Arafah, yaitu berzikir, bermuhasabah, mengenal siapa diri yang sebenarnya, dari mana asalnya, dan kemana akan kembali. Ini menggambarkan orang yang sedang wukuf di Arafah itu seperti di padang mahsyar, menanti hari perhitungan atau hari pertimbangan amal perbuatan baik dan buruknya. Setelah wukuf di Arafah, kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Melakukan gerakan yang sama, yaitu berputar berlawanan arah jarum jam. Ini menunjukkan bahwa umat Islam mempunyai persamaan, persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena ketika datang waktu sholat, semua menghadap ke arah Ka'bah. Ini menunjukkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Kemudian ketika sa'i, rukun berikutnya sa'i adalah berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Ini menunjukkan perjuangan, menunjukkan kerja keras, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Siti Hajar dalam rangka untuk memperoleh air. Dan yang terakhir adalah tahallul, menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Inilah di antara rukun haji yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Demikian sahabat Gemapos. Sekali lagi, sebelum kita tutup, silakan like dan subscribe serta komennya agar bisa mengikuti berita-berita yang update serta pembahasannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.